Pertempuran sengit Rusia dan Ukraina meninggalkan kepedihan yang mendalam bagi perempuan, anak, dan lansia. Serangan udara yang membabi buta, beribu tembakan mencekam, serangan amfibi, asap dan puing-puing ledakan membuat situasi menjadi tak menentu. Tentara dan warga sipil berguguran, membuat perempuan, anak, dan lansia berlindung di tempat penampungan dan stasiun bawah tanah. Lebih dari 50.000 pengungsi Ukraina telah meninggalkan negara mereka dalam waktu kurang dari 48 jam bergerak menuju perbatasan. Dengan membawa kepedihan di hati, berjalan kaki ribuan kilometer di tengah salju, berangin dan lembab, dengan suhu berkisar di titik beku, kedinginan, kegelapan, dan kelelahan. Hanya mampu bertahan dengan semangat nasionalis di dada, membela negara dan kelak berharap bisa bertemu keluarga yang terpisah. А папу оставили в Киеве. И папа будет продавать что-то, будет помогать нашим героям, нашим войскам будет помогать, может даже будет воевать. Мы шли где-то 3 часа, и вот вы нас спасли. Я думала, что мы уже будем идти эти 2-3 дня. Я бы думала, что мы будем идти целый день. Вот оказалось, что вы нас выручили. Perempuan dan anak mengenakan mantel musim dingin. Mereka mendorong kereta bayi dan memegang tangan anak-anak mereka saat mereka akhirnya mencapai perbatasan setelah perjalanan berbahaya yang memakan waktu berhari-hari. Puluhan ribu orang Ukraina telah meninggalkan kota mereka karena mereka menyadari sepenuhnya bahwa mereka dapat diserang kapan saja. Perempuan tidak hanya sebagai kaum yang dianggap rentan, namun dalam posisi perang perempuan juga terpaksa ditempatkan di garis depan. Zelensky melalui pesan Twitternya menyebutkan bahwa kemuliaan bagi para pembela kamu, baik pria maupun wanita, kemuliaan bagi Ukraina. If somebody give me a weapon, I will fight. I'm not afraid. I can shoot. I will shoot all the Russian soldiers or another people who wants bad for us, bad for Ukraine, bad for my family. I have 2 children. They are in Ukraine, and I want to come back to Ukraine. I want to see my children. I want to see my mother. Кожному українцю треба пам'ятати одне: якщо можете зупиняти і знищувати окупантів, робіть це. Всі, хто може повернутися в Україну, повертайтеся, щоб захистити Україну. А потім у нас буде з вами дуже багато роботи, щоб її відбудувати. Perang membuat anak-anak Ukraina benar-benar berada di garis depan. Ratusan ribu anak Ukraina menderita akibat penembakan dan trauma psikologis. Папа сегодня. Понял, что война. 378.000 anak membutuhkan perlindungan dan bantuan di garis depan Ukraina setelah hampir 8 tahun konflik membara. Anak-anak tetap berada di dalam kelompok yang paling rentan yang tidak dapat meninggalkan zona perang, menderita,
terjebak di antara penembakan, cacat, dan kematian akibat ranjau. Perang terus berkecambuk meninggalkan trauma bagi anak-anak karena insiden yang tak terhitung jumlahnya. Guru di sekolah harus berimprovisasi untuk melindungi keselamatan anak-anak mereka. Para sukarelawan memutuskan untuk melukis gambar di dinding untuk mengajari anak-anak cara menghindari ranjau saat bermain di luar ruangan. Terapis harus mengajari anak-anak latihan pernafasan dasar untuk melindungi mereka dari serangan yang membuat anak-anak panik. Peperangan Rusia-Ukraina menempatkan perempuan dan anak pada risiko kekerasan yang tinggi. Ribuan keluarga akan dipindahkan secara paksa, secara dramatis meningkatkan skala situasi kemanusiaan yang sudah mengerikan dan meningkatkan risiko kekerasan dan eksploitasi seksual. Kepedihan dan derita berkepanjangan harus diterima dengan paksa oleh perempuan dan anak. Semakin banyak perempuan dan anak-anak menjadi sasaran pemerkosaan dan kekerasan seksual karena sering digunakan sebagai senjata perang, mengakibatkan anak perempuan dan wanita muda banyak yang hamil dan memiliki anak atau terluka dan cacat sehingga mereka tidak akan dapat melahirkan anak di masa depan. Efek psikologis perang dan trauma terkait perang bisa jadi kondisi yang parah. Gangguan stres pasca trauma dapat terjadi karena efek pada anak-anak yang rentan dan mudah dipengaruhi bisa lebih buruk daripada orang dewasa. Banyak anak tidak dapat memahami penyebab konflik atau mengapa hal ini terjadi. Kehilangan dan gangguan parah dalam hidup mereka menyebabkan tingginya depresi dan kecemasan pada anak-anak yang terkena dampak perang. Dampak perang ini diperparah oleh paparan terhadap privasi dan kekerasan lebih lanjut di tempat pengungsian. Dampak perang pada anak-anak berikutnya adalah kehilangan kehidupan sosial. Anak-anak perempuan yang mengalami pelecehan seksual mungkin akan terpinggirkan oleh masyarakat dan kehilangan kesempatan menikah. Anak laki-laki yang dipaksa menjadi tentara anak seringkali diusir dari komunitasnya karena kekerasan yang mereka lakukan terhadap komunitas dan terkadang keluarga mereka sendiri. Dampak moral dan spiritual juga bisa terjadi. Pengalaman ketidakpedulian dari dunia sekitar atau lebih buruk lagi, kedengkian dapat menyebabkan anak-anak menderita kehilangan makna dalam konstruksi diri di dunia mereka. Mereka mungkin harus mengubah struktur moral mereka dan akhirnya mereka berbohong, mencuri, dan menjual seks untuk dapat bertahan hidup. Derita perempuan dan anak dapat terjadi seumur hidupnya. Tidak ada hal yang bisa membantu mereka, kecuali atas nama kemanusiaan, hentikan perang.